Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartiariani dari PR 4401. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai manajemen reputasi dan krisis dari perusahaan Gojek. Sebelum memberikan penjelasan tersebut, saya akan menampilkan cuplikan video mengenai profil company dari Gojek itu sendiri. Gojek is a Southeast Asia leading on-demand multi-service platform and digital payment technology group. Gojek operates in Indonesia, Vietnam, Singapore, Thailand, and Philippines. Gojek is the first Indonesia unicorn company and also the first decacorn company in Indonesia, and is the only company in Southeast Asia that is included in Fortune's 50 companies that changed the world in 2070, ranked 70, and in 2090, ranked at 11. As of February 2090, the estimated value of the company is about 10 billion US dollar. Gojek was founded by Nadiem Makarim. He started Gojek from a tiny call center with only 20 ojek driver compared now with over 2 million driver and keep increasing. Since then, the app has evolved into a super app, a multi-services platform with more than 20 services a day. Three pillars that Gojek keep as their guidelines are speed, means their services is fast and just get faster as ever. Innovation. Gojek continuously improve their services so they provide more ease to the user. Social impact. Gojek work to create as much positive social impact as possible for the user. In social economy aspect, Gojek contributed around 3 billion US dollars to the Indonesia economy as of end 2018. This shows how much Gojek impact on supporting MSME on Indonesia alone. Now with more than 2,450,000 merchants and service provider, they will always find a way because pasti ada jalan. Setelah memperlihatkan cuplikan video dari profil company Gojek itu sendiri, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi dari manajemen reputasi dan krisis dari perusahaan Gojek. Tidak ada satu organisasi atau perusahaan yang terlepas dari konflik, baik itu organisasi besar maupun organisasi kecil. Krisis yang muncul dapat berasal dari internal maupun eksternal organisasi, dan krisis biasanya timbul secara tiba-tiba. Krisis tidak hanya terjadi pada organisasi yang besar dan berpengalaman saja, tapi juga rentan terjadi pada organisasi yang kecil, khususnya pada perusahaan yang baru berdiri. Ketika satu organisasi maupun perusahaan sedang mengalami krisis, maka mengulur waktu atau membiarkan suatu krisis berkembang secara bebas adalah tindakan yang tidak bijaksana dan bahkan berpotensi merugikan organisasi. Demikian pula halnya jika organisasi berusaha menutupi konfliknya dengan berbohong atau enggan memberikan penjelasan. Mengingat saat ini teknologi telekomunikasi dan media komunikasi telah semakin canggih, maka sebuah berita konflik akan sangat mudah tersebar luas, sehingga membuat organisasi tidak dapat lagi menyembunyikan suatu krisis dari telinga pers. Dalam hitungan detik, berita mengenai suatu konflik atau krisis akan tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jika hal ini lamban ditangani, maka akan menyebabkan penanggulangan krisis menjadi semakin sulit. Pada umumnya, krisis yang sedang menyerang perusahaan bertambah parah ketika perusahaan gagal dalam mengelola komunikasi di masa krisis. Sehingga komunikasi menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Setiap organisasi tidak boleh mengabaikan sebuah krisis begitu saja. Perusahaan harus cepat tanggap dalam memberikan penanganan serta harus memiliki serangkaian kesiapan tersendiri untuk menangani krisis. Berbagai krisis dapat terselesaikan dengan baik dan dapat pula meluluhlantakkan organisasi atau perusahaan tersebut. Hal penting yang dapat dipelajari dari organisasi atau perusahaan yang selamat dari krisis adalah
Kemampuannya untuk mengelola krisis dan memasukkan manajemen komunikasi sebagai bagian penting dalam menyelesaikan krisis. Sehingga krisis tidak menjadi masalah yang berlarut-larut dan bertambah parah yang dapat berpotensi menghancurkan perusahaan di mata masyarakat. Demikian halnya pada Gojek yang tentu saja tidak akan terlepas dari berbagai konflik yang akan menentukan apakah organisasi tersebut akan terus bertahan atau lenyap. Walaupun pada dasarnya tidak ada satu organisasi pun yang menginginkan terjadinya konflik, namun secara langsung justru konfliklah yang membuat sebuah perusahaan atau organisasi menjadi lebih kuat dan berpengalaman. Gojek pernah mengalami krisis yang cukup mengguncang reputasinya sebagai organisasi baru yang merambah bisnis transportasi publik pada saat itu. Driver Gojek mendapatkan ancaman dari pengendara ojek lokal setempat, bahkan ada yang akan melakukan tindakan fisik ke pengendara Gojek karena ojek lokal merasa tersaingi oleh para driver Gojek. Krisis macam ini tentunya berpotensi membuat customer Gojek menurun jika merasa keselamatannya terancam karena adanya teror oleh para ojek lokal, dan berakibat pula pada kinerja Gojek dalam melayani customernya, khususnya di daerah-daerah tertentu yang mereka anggap rawan. Basuki Cahayapurnama selaku Gubernur DKI Jakarta merasa bahwa hal ini salah satu bentuk aksi ojek lokal yang takut tersaingi oleh Gojek. Krisis semacam ini jika tidak ditangani segera oleh para pengelola Gojek dapat berimbas pada konflik yang lebih besar antara para pengendara Gojek dengan ojek lokal setempat yang merasa lahan kerja mereka diambil oleh Gojek. Adanya miskomunikasi antara Gojek dan ojek lokal ini membuat kedua belah pihak menjadi bersitegang. Keberadaan Gojek semakin terbojokkan ketika Organda DKI Jakarta juga keberatan dengan eksistensi Gojek. Hal ini terjadi karena Gojek bukanlah sebagai organisasi angkutan resmi yang diakui oleh pemerintah, sehingga keberadaannya perlu dipertanyakan. Dalam krisis yang saat ini menyerang Gojek, membuatnya perlu melakukan manajemen komunikasi krisis yang tepat, agar konflik tidak semakin besar dan harus memiliki strategi khusus yang dapat dilakukan Gojek dalam melakukan problem solving. Untuk itulah, di sini kita akan mengulas mengenai komunikasi krisis yang dapat dilakukan Gojek dalam menghadapi tekanan dari eksternal perusahaannya tersebut. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai krisis communication yang ada di dalam perusahaan. Sebelum memasuki pada krisis Gojek itu sendiri, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu krisis komunikasi. Krisis menurut Barton adalah peristiwa besar yang tak terduga yang secara potensial berdampak negatif terhadap baik perusahaan maupun publik. Peristiwa ini mungkin secara cukup berarti merusak organisasi, karyawan, produk, jasa yang dihasilkan, organisasi, kondisi keuangan, dan reputasi perusahaan. Kemudian dari Argenti mendefinisikan krisis sebagai sebuah malapetaka yang dapat muncul secara alami atau sebagai hasil dari kesalahan, intervensi, atau bahkan niat jahat manusia. Krisis dapat meliputi kehancuran nyata, seperti perusakan jiwa atau aset, atau kehancuran tak berwujud, seperti hilangnya kredibilitas dan reputasi dari suatu organisasi. Argenti juga menyebutkan bahwa krisis biasanya memiliki dampak keuangan aktual yang signifikan pada sebuah perusahaan, dan biasanya juga mempengaruhi banyak konstituen di dalam lebih dari satu pasar. Sedangkan jika kita menilik pada ranah krisis komunikasi, menurut Abidin, komunikasi krisis adalah kegiatan pemberian informasi untuk menjelaskan tentang terjadinya krisis, baik yang disebabkan oleh bencana alam, gangguan teknis, kesalahan manusia maupun karena krisis komunikasi, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk dapat segera menyelesaikan atau membantu menyelesaikan krisis, sehingga krisis tersebut dapat segera ditanggulangi. Kemudian menurut Latimore dan lain-lain, krisis komunikasi adalah hal-hal terkait dengan penggunaan sebuah peralatan media publik dalam rangka memelihara dan memperkuat reputasi organisasi, terutama saat organisasi mengalami goncangan, yaitu pada waktu ketika organisasi berada dalam kondisi bahaya.
merujuk bahwa saat ini konflik ataupun krisis merupakan makanan lezat bagi para awak media, dikarenakan berita seputar krisis sering menarik minat dan menjadi perhatian publik melalui liputan media, sehingga perusahaan perlu untuk memperhatikan pengelolaan krisis komunikasi yang baik, terutama jika krisis tersebut menyangkut pelayanan publik. Gesekan yang terjadi antara Gojek dengan ojek lokal setempat yang merasa lahan kerja mereka direbut membuat keamanan serta kinerja driver Gojek terancam. Pasalnya, ancaman serta gangguan yang diterima para driver Gojek membuat mereka terpaksa meminta penumpang menunggu di tempat jauh dari pangkalan ojek. Insiden ricuh antara supir Gojek dengan tukang ojek lokal kian marak terjadi. Berbagai intimidasi harus diterima driver Gojek. Tidak jarang tukang ojek luar daerah sering menjadi korban tukang ojek lokal. Apalagi di zaman sekarang semakin sulit mencari konsumen ojek lokal karena mayoritas masyarakat telah berpindah menggunakan Gojek, Grab taksi, dan layanan sejenisnya yang lebih terkoordinir dengan jelas. Selain mendapat intimidasi dari ojek lokal, ternyata Gojek juga harus berurusan dengan Organda di Jakarta yang juga merasa keberatan atas adanya Gojek. Organda DKI meminta transportasi jenis baru itu ditindak tegas karena tak memiliki izin operasional. Mereka menolak keberadaan ojek setelah adanya inovasi Gojek. Sebab mereka menyatakan bahwa Gojek tidak termasuk moda angkutan umum yang tercantum di Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009. Di sana dikatakan bahwa sepeda motor bukanlah angkutan umum orang dan barang. Intimidasi tersebut tidak langsung akan membuat para konsumen pun merasa was-was dalam menggunakan Gojek, yang juga akan berimbas pada kelangsungan layanan. Transportasi roda 2 Gojek memang telah telah mendapat apresiasi dari Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Ojek itu dinilai efisien dan mampu menjadi angkutan alternatif warga ibu kota. Ia menyampaikan kelebihan yang dimiliki Gojek. Menurut Ahok, banyak kelebihan yang dimiliki oleh Gojek baik dari sisi pengendara maupun pengguna jasanya. Ia menuturkan Gojek memberikan asuransi kepada tukang ojeknya, tidak perlu berseliweran tanpa arah, dan mendapatkan pemasukan yang lebih pasti. Ahok mengaku heran dengan keberatan Organda atas keberadaan Gojek. Padahal ojek biasa saja sudah lama hidup di jalanan ibu kota. Ahok mengatakan sistem Gojek memang lebih baik daripada ojek biasa. Gejolak eksternal yang terjadi pada Gojek ini kemudian membuat Gojek harus memikirkan bagaimana cara dalam menanggulangi konflik agar tidak berlarut-larut. Karena sebenarnya konflik yang terjadi antara Gojek dan ojek lokal maupun Organda Jakarta adalah adanya kesalahpahaman karena kurangnya komunikasi antara kedua belah pihak. Ojek lokal merasa lahan mereka direbut oleh Gojek. Padahal sebenarnya Gojek justru ingin merangkul para tukang ojek agar dapat saling bekerja sama meningkatkan mutu dan pelayanan angkutan ojek. Dan sekaligus ingin meningkatkan taraf hidup para tukang ojek. Nadiem juga mengatakan bahwa dirinya dan tim sama sekali tidak bermaksud untuk menyaingi ojek lokal maupun Organda. Ia juga justru menginginkan para tukang ojek tidak perlu lagi menggantungkan nasib pada tempat mangkal atau berkeliaran mencari penumpang di pinggir jalan dari pagi hingga larut malam. Namun sayangnya hal ini belum dikomunikasikan secara maksimal dengan para ojek lokal. Sebuah krisis dapat dialami oleh siapa saja, termasuk juga perusahaan. Jika pada masa lalu, krisis perusahaan atau organisasi terbatas pada lokal dan maksimalnya hanya akan menjadi perhatian nasional. Kini dengan kecanggihan teknologi, krisis korporat dapat diliput bahkan dalam beberapa detik saja oleh media lokal, nasional hingga internasional. Munculnya berbagai media online, website, dan blogger online membuat gerak-gerik krisis korporat dapat didokumentasikan dan dikritik dengan cepat. Maka dengan semakin canggihnya lingkungan media dan tekanan, maka media bisnis membuat para pelaku korporat harus menciptakan respon yang tepat dalam menanggulangi krisis. Langkah pertama untuk bersiap-siap terhadap terjadinya krisis adalah dengan memahami bahwa organisasi manapun selalu beresiko mengalami krisis, sehingga krisis bukan menjadi alasan untuk kehancuran sebuah organisasi.
Gojek memang tidak perlu khawatir dengan risiko kehilangan pemegang saham, karena pada dasarnya ia adalah organisasi swasta yang menawarkan layanan jasa. Tetapi ia juga harus khawatir tentang kehilangannya goodwill yang dapat mempengaruhi penjualan layanan ketika krisis melanda. Sehingga seringkali CEO perusahaan menjadi terlibat langsung dalam komunikasi pada saat krisis untuk memberikan kredibilitasnya. Begitu juga yang terjadi pada Gojek. Nadiem selaku pendiri Gojek secara langsung memberikan penjelasan kepada media terkait kasus yang mengintimidasi perusahaannya tersebut. Nadiem yang ditemui di acara New City Summit 2015 di Ciputra Aperture mengatakan bahwa perlawanan yang terjadi terkait perusahaannya adalah miskomunikasi. Ia justru ingin semua ojek dapat bergabung ke networknya. Karena selain bisa meningkatkan penghasilan, para pengojek juga akan dididik untuk mengerti teknologi. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan dalam manajemen komunikasi krisis yang dapat sekaligus menyoroti krisis yang terjadi pada Gojek. Yang pertama adalah mengenali media. Gojek memiliki hubungan yang cukup baik dengan media. Ini dibuktikan dengan beberapa media yang memberitakan konflik Gojek dengan ojek lokal dan organda yang bernilai positif bagi Gojek itu sendiri. Sambutan pers yang terbilang baik dengan adanya Gojek adalah karena pendiri Gojek sendiri sejak awal telah mensosialisasikan Gojek dengan baik melalui media. Berita yang disampaikan kepada khalayak pun diutarakan sebagaimana adanya, sehingga sambutan masyarakat dengan sendirinya akan positif. Hal ini tertera dengan apa yang diungkapkan Nadiem tentang dirinya yang tidak tertarik dengan adanya tawaran franchise dari negara lain, karena ia ingin fokus di Indonesia saja. Karena menurutnya perusahaannya bukan untuk dirinya semata, tetapi lebih kepada membantu lingkungan sosial. Yang kedua ada develop integration strategy, yaitu mengembangkan strategi integrasi. Menurut Koms, integration strategi adalah usaha organisasi untuk mencari dukungan publik. Kita dapat melihat dalam situasi krisis Gojek dengan ojek lokal dan organda, ia justru mendapat dukungan dari masyarakat yang menginginkan agar Gojek tidak terpengaruh dengan intimidasi yang ada. Sejak awal kehadiran Gojek, masyarakat yang menggunakan layanan tersebut merasa sangat terbantu, karena selain tarif yang diajukan jelas, mereka juga merasa lebih aman. Citra dan reputasi yang dibangun Gojek secara langsung telah membuat Gojek mendapat dukungan dari masyarakat ketika menghadapi krisis. Selain dari masyarakat, dukungan Gubernur DKI Jakarta juga menjadi tameng yang kuat untuk Gojek dalam konfliknya. Karena walaupun keberadaan Gojek belum diatur dalam perundang-undangan, Ahok menilai masyarakatnya memang sangat membutuhkan Gojek sebagai sarana alternatif dalam menembus kemacetan Jakarta. Yang ketiga, memberitahukan karyawan sesegera mungkin. Ketika Gojek sedang mengalami isu konflik eksternal, maka manajer atau atasan Gojek harus memberitahukan keseluruhan karyawannya. Hal ini sangat penting karena selain karyawan dapat lebih waspada dan berhati-hati, karyawan juga dapat membantu perusahaan dalam menemukan alternatif yang tepat dalam meminimalisir krisis. Karena walau bagaimanapun, sebagaimana perusahaan yang bergerak di bidang transportasi dan layanan publik, keselamatan dari penumpang dan pengemudi adalah yang utama. Sehingga krisis ancaman dari pihak lain tidak boleh sampai tidak diketahui oleh setiap karyawan Gojek. Kemudian yang keempat adalah mengelola informasi yang beredar. Sebagai perusahaan yang menggunakan media online, Gojek tidak hanya mendapati informasi melalui media massa, tetapi juga jejaring sosial. Karena para customernya yang rata-rata adalah melek media kerap memberikan opini dan informasi melalui akun pribadi mereka. Di sini Gojek harus dapat mengontrol informasi yang beredar, yaitu dengan segera menyampaikan informasi yang akurat dan memutus tindakan yang mempertimbangkan efek jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana untuk menghindari krisis lain. Gojek harus dapat meningkatkan sistem komunikasi untuk memastikan bahwa Gojek dapat semakin siap saat menghadapi krisis yang akan datang. Dengan melakukan persiapan yang matang, dengan menjalin kerjasama yang baik dengan segala pihak, dapat membuat perusahaan lebih mudah saat mengalami krisis. Kesimpulan secara keseluruhan mengenai manajemen krisis dari Gojek yaitu perusahaan memang tidak akan bebas dari ancaman krisis, baik itu krisis yang sifatnya kecil maupun besar. Krisis pada perusahaan tidak bisa diprediksi datangnya.
dan dapat terjadi pada perusahaan mana saja. Sehingga jalan terbaik untuk menghadapinya adalah membuat perencanaan sebaik mungkin dan memprediksi resiko apa saja yang akan dihadapi oleh perusahaan. Dalam era modern, cara perusahaan dalam memandang krisis akan lebih berbeda. Ketika kemajuan teknologi lebih merajai industri bisnis, mengelola komunikasi di masa krisis menjadi bagian yang penting untuk dilakukan. Karena jika suatu krisis lamban ditangani, informasi yang tersebar di masyarakat akan berpotensi mempengaruhi jalannya perusahaan. Layanan berbasis teknologi yang bergerak dalam bidang transportasi dan kurir, Gojek Indonesia saat ini telah menggandeng sedikitnya 1.000 tukang ojek di seluruh Jabodetabek. Dengan didirikannya Gojek oleh Nadiem, alumni Harvard University ini telah mengangkat citra sekaligus penghasilan para tukang ojek yang menjadi mitra Gojek. Sebagai organisasi baru, tentu Gojek tidak terlepas dari krisis yang menimpa. Konflik yang terjadi antara Gojek dengan ojek lokal dan Organda yang keberatan dengan eksistensi Gojek membuat Gojek harus memikirkan strategi agar perusahaannya dapat terus berjalan tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan. Yaitu diantaranya dengan mengenali media yang baik, mengembangkan strategi integrasi, memberitahukan karyawan sesegera mungkin, mengelola informasi yang beredar, dan membuat rencana untuk menghindari krisis lain. Dengan mengelola manajemen komunikasi yang baik akan membuat perusahaan lebih mudah dalam menangani krisis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan perusahaan dalam menangani krisis berasal dari kegagalan perusahaan dalam memanajemen komunikasinya. Sekian penjelasan dari saya mengenai manajemen reputasi dan krisis yang dialami oleh perusahaan Gojek. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.